Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Khususnya kali ini kita akan belajar tentang pengertian, tujuan, dan fungsinya. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu teks laporan percobaan? Tentunya teks laporan percobaan ini berbeda dengan teks-teks yang lainnya, berbeda dengan teks deskripsi, berbeda dengan teks eksposisi, teks eksplanasi, teks berita, teks fabel. Tentunya dia memiliki ciri tersendiri ya. Nah, untuk itu coba kita cermati bersama-sama paragraf yang akan saya sajikan berikut. Yang pertama, sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kering-kering terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Nah, ini termasuk ke dalam jenis teks. Ya, teks deskripsi. Jika kita amati, teks ini menggambarkan objek secara detail. Dia menggambarkan tempat duduknya terbuat dari kulit. Kemudian dia menggambarkan warnanya hitam. Kemudian menggambarkan ban depan sepedanya memiliki garis putih yang jarang ditemukan. Dia menggambarkan ukuran ban sekitar 18 inci. Dia menggambarkan sepeda ontel jengki yang dimilikinya itu dengan terperinci, dengan detail. Bahkan sampai bunyi kering-kering yang ada pada bel sepedanya pun juga ikut digambarkan. Seolah-olah kita sebagai pembacanya bisa ikut mendengar bunyi kering-kering dari sepedanya itu, bisa ikut membayangkan. Nah, itu termasuk ke dalam teks deskripsi. Mari kita cermati paragraf selanjutnya. Fixed gear adalah gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya memutar gear ke gear depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Nah, ini menjelaskan proses ya, menjelaskan proses bagaimana sebuah sepeda itu bisa berjalan. Dia menjelaskan rantai yang melingkari gear depan mengikat dengan gear belakang. Kemudian ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya memutar gear depan. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar hingga akhirnya roda itu bisa berputar. Maka karena ini menjelaskan proses terjadinya sesuatu, ini termasuk ke dalam paragraf eksplanasi. Ini bukan jenis paragraf yang ada di dalam teks laporan percobaan. Mari kita amati paragraf selanjutnya.
Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Bergers, Raleigh, Humber, Rouge, Batavus, Philips, dan NSO. Kalau kita amati, di sini dia tidak menggambarkan objek secara detail, tidak menjelaskan proses terjadinya sesuatu juga. Di sini dia menjelaskan tentang sepeda yang digunakan hingga tahun 1970-an. Artinya dia sudah meneliti, sudah mengobservasi bahwasanya sepeda itu digunakan hingga tahun 1970-an. Dia juga meneliti atau melakukan studi bahwasanya sepeda yang digunakan itu memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantainya juga tertutup. Nah, ini dapat kita katakan atau dapat kita kategorikan ke dalam teks laporan percobaan. Dia melaporkan hasil studinya, melaporkan hasil penelitiannya terhadap sepeda. Dia juga meneliti atau melakukan studi bahwa pada segmen premium, misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Sunbeam itu dulu beredar di pasar Indonesia. Nah, selain itu, di segmen di bawahnya juga diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Bergers, Raleigh, Humber, Rouge, Batavus, Philips, dan NSO itu. Nah, untuk itu ini dapat kita kategorikan sebagai paragraf teks laporan percobaan. Selanjutnya kita bisa mengatakan bahwa susunan teks yang dibuat dengan isi yang menceritakan atau menyampaikan hal-hal terkait percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti itu adalah teks laporan percobaan. Jadi, saya ulangi lagi, teks laporan percobaan adalah susunan teks yang dibuat dengan isi yang menceritakan atau menyampaikan hal-hal terkait percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Selain itu, teks laporan percobaan juga berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Misalnya kalian sudah melakukan percobaan pada mata pelajaran IPA, kalian tentu diminta untuk membuat laporannya meskipun secara singkat. Nah, laporan itu kita sebut dengan teks laporan percobaan. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan teks laporan percobaan ini yang pertama memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. 2. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. 3. Menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan fakta dan data. Data dan fakta ya. 4. Menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Jadi seperti yang sudah kita baca tadi, dia itu termasuk mengobservasi sepeda ontel. Kapan sepeda ontel itu digunakan, merek-merek apa saja yang banyak beredar di Indonesia, dia mengobservasi
sepeda ontel. Selanjutnya, di sini ada contoh teks laporan percobaan membuat tinta tidak terlihat. Bagian pertamanya dia menggunakan pengantar seperti ini. Tinta pada umumnya yang kita gunakan bersifat terlihat, misalnya pulpen untuk menulis buku. Nah, pernahkah kamu menemukan tinta yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik, bukan? Kamu dapat membuat tinta tidak terlihat dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapat. Untuk menyampaikan pesan rahasia kepada seseorang misalnya. Selanjutnya diikuti dengan alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya ada lemon, air, sendok, mangkuk, cotton bud, kertas putih, dan lampu bohlam. Berikutnya terdapat langkah-langkah membuat. Yang pertama ada memeras jeruk lemon ke dalam mangkuk, kemudian mengaduk air dan jus lemon menggunakan sendok, selanjutnya mencelupkan cotton bud ke dalam campuran dan menulis pesan di atas kertas putih, lalu menunggu jus kering hingga tak terlihat, dan yang terakhir untuk membaca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkannya ke bola lampu. Ini contoh percobaan sederhana ya. Selanjutnya, di sini ada hasil dari percobaan yang sudah dilakukan tadi. Jadi terperinci, ada tujuannya. Tadi kita mau membuat tulisan yang dari tinta tidak terlihat ini ya. Ini tujuannya, kita mau membuat tinta tidak terlihat, kemudian diikuti alat bahan, selanjutnya diikuti dengan langkah-langkah pembuatan, lalu diikuti dengan hasil. Hasilnya adalah berhasil membuat tinta tidak terlihat dan bisa menyampaikan pesan kepada teman-temanmu dengan cara menggunakan tinta tidak terlihat ini. Ini merupakan salah satu reaksi kimia. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita harus membuat kesimpulannya. Kesimpulan itu kita buat dari awal tadi, mulai dari tujuan, langkah-langkah hasil ini kita simpulkan menjadi satu. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu. Jadi, ini adalah kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan tadi. Kesimpulan mulai dari tujuan, alat bahan, langkah-langkah hingga hasil itu apa yang kita dapatkan, kita sampaikan pada bagian kesimpulan. Kita ambil pokok-pokok pentingnya saja. Misalnya ini dia hanya mengatakan bahwa jus lemon itu termasuk senyawa organik yang terdapat teroksidasi, kemudian berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Nah, setelah itu dia langsung mengatakan bahwa bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit dibaca. Dengan demikian itu kan sudah menandai kesimpulan ya. Tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu. Nah, seperti itu. Demikian dulu materi teks laporan percobaan pada kesempatan kali ini. Pada video-video berikutnya tentunya kita akan belajar lebih lanjut mengenai teks laporan percobaan dan juga teks-teks lainnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.